سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, yang tidak saya dapat sebutkan namamu satu persatu, namun doaku kepada Allah, semoga engkau diberi Allah kesehatan lahir batin, rezeki yang berlimpah ruah. Itulah doaku senantiasa untukmu, dan umur yang panjang sehingga lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, dalam tausiah kita malam hari ini kita mengkaji agak lebih dalam lagi ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 154, hidup itu abadi. Sebelum kita mengkaji ke sana, ada satu pemahaman yang harus kita perbaiki, kita rehab mental umat Islam. Pertama, banyak kita dengar saudara-saudara kita umat Islam tidak meyakini dan tidak mengimani ini. Paham? Artinya mereka lebih condong percaya bahwasanya orang yang sudah mati itu mati, habis, selesai, ya kan? Tidak ada urusan. Paham ya? Orang yang sudah kita kubur tidak ada urusan dengan yang masih hidup. Ini mindset manusia, khususnya umat Islam. Malam ini kita bongkar bahwasanya hidup itu abadan dan abadi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ya, bahwasanya orang yang telah kita kubur, baik itu ayah kandung kita, ya, ingat ayah kandung, ibu kandung kita, ingat kau punya ibu kandung kan, kita kubur, ya, karena kita lihat mereka meninggal dunia. Tapi kata Allah, mereka itu hidup, ya. Nah, inilah yang mau kita bongkar pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Buka Al-Quran, buka tafsirnya. Al-Baqarah 154 dan Ali Imran 169. Ya. Wala taqulu lima yaqtalu fi sabilillah amwat. Dan janganlah kamu menuduh, ingat, bahwasanya orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya'un, padahal mereka itu hidup. Paham nih? Bal ahya'un, mereka itu hidup. Siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak mengetahui. Nah, inilah yang mau kita rehab di dalam keimanan umat Islam. Makanya umat Islam itu banyak yang melempem akidahnya, keyakinannya. Ya, ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mereka memahami bahwasanya yang sudah mati itu sudah mati, putus hubungan dengan yang masih hidup. Dasar mereka apa? Hadis. Mana lebih kuat, hadis Quran? Paham? Jika engkau tidak mendapatkan argumen yang kuat, maka kembalilah kepada Al-Quran. Ya. Ali Imran 169, apa kata Allah? Dan janganlah kamu menuduh orang yang mati berjuang di jalan Allah itu mereka mati, padahal kata Allah, mereka itu hidup di sisiku dan kuberi rezeki. Allah yang berkata. Kalau kita buka hadis, ya, apa kata dalam hadis? Bahwasanya iza mata'tu adama, apabila mati anak Adam, ya, maka akan tinggallah 3 perkara, ya, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, doa anak yang soleh. Inilah yang sampai ke dalam kubur.
Nah, sekarang mindset berpikirnya bagaimana? Itu orang yang meninggal seperti apa yang dalam hadis tadi? Nah, inilah kita jawab rahasianya. Pertama, fisabilillah, itu yang hidup. Orang yang berjuang di jalan Allah, mereka hidup di sisi Allah dan diberi Allah rezeki. Walakin la tashkurun, kamu tidak mengetahuinya, kata Allah. Nah, kata walakin la tashkurun, tidak tahu dalam arti kata bisa tidak mau mengetahui, bisa masa bodoh, bisa nggak pura-pura nggak tahu, bisa sama sekali dia tidak punya ilmunya. Perhatikan baik-baik. Ruh manusia itu satu. Paham? Ruh manusia itu satu. Ruh itu minal nur. Nur minallah. Ya, roh itu satu. Dari mana roh manusia itu? Dari nur. Nur itu dari mana? Dari Allah. Nah, kemudian ruh yang satu ini, abar-ruhi ini namanya apa? Nur Muhammad. Nah, ini kita larikan dulu ke ilmu hakikat supaya paham. Dari Nur Muhammad inilah memancar dia kepada miliaran ruh. Namanya apa? Arwah. Nah, di mana tempat arwah ini? Di alam kubur. Kata lain kubur apa? Barjah. Barjah ini bahasa Arab. Paham? Artinya kalau kita pindahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya apa? Alam yang terdinding, dalam arti kata akuarium. Ini bahasa umumnya. Jadi alam barjah itu alam seperti akuarium. Kalau kau punya akuarium, kau masukkan ikan. Seperti itulah alam barjah. Perhatikan baik-baik. Walakin la tashkurun, kamu tidak tahu, kata Allah. Nah, ada sebuah hadis dalam hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW tatkala berjalan bersama para sahabat. Ingat, kemudian Rasulullah mendengarkan suara jeritan dalam kubur. Paham? Maka Rasulullah bergegas mengambil pelepah kurma, kemudian ditancapkanlah ke atas kubur tadi. Selagi kurma ini masih menghijau, maka bertasbihlah daun kurma ini untuk kepada ahli kubur. Kemudian ada hadis Rasulullah lagi, bahwasanya Rasulullah mengatakan, ya, dalam hadisnya, paham? Bahwasanya Rasulullah pergi berziarah ke kubur para syuhada perang Badar. Bahkan Rasulullah berdialog. Ingat, Rasulullah berdialog dengan ahli kubur. Nah, sebelum Rasulullah berdialog dengan ahli kubur, Rasulullah sebelum masuk ke pintu kubur, Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum ya ahli kubur. Paham? Artinya mereka hidup. Coba mindsetnya diperbaiki. Paham? Nah, itulah tandanya kontak, ya, transfer, ya, listrik yang ada di dalam diri manusia itulah roh. Roh kita yang masih hidup sekarang ini, kita masih bisa berkomunikasi, berdialog, berbicara dan sebagainya, berinteraksi. Kita bisa berdialog, berinteraksi kepada orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Pertama, lakukan satu transfer rohani. Apa itu? Pertama, kirimkan Al-Fatihah. Apa? Kirimkan Al-Fatihah kepada siapa? Tentu jawabnya kaum muslimin was muslimah. Ini transfer rohaniah namanya. Ya. Bagi saudara-saudara kita, ada mereka yang pemahamannya tidak mengkaji ke sini. Ada, ya. Nah, tapi bagi mereka yang ahli sunnah wal jamaah, itu ya, saya garis bawahi, kami ahli sunnah wal jamaah meyakini dengan sesungguh hati, hakul yakin. Bahkan Rasulullah pernah berkata dalam hadisnya, apa itu? Tatkala Rasulullah pergi ziarah ke kubur Ja'far. Ja'far itu sahabat Rasul.
Ya, sewaktu masih hidup, Ja'far itu pernah dikatakan, Ja'far radhiyallahu anha pernah dikatakan Rasulullah, ya Ja'far, engkau disayangi dan dicintai malaikat. Paham? Dalam hadis Baihaqi, Rasulullah kemudian mendengarkan Ja'far meninggal. Kemudian Rasulullah pergi berziarah dan Rasulullah berkata, beruntunglah engkau Ja'far, engkau dicintai dan disayangi malaikat. Siapa yang berdoa, ingat, siapa yang bermohon, ya, melalui Ja'far, maka Allah kabulkan doanya. Terjadi di suatu daerah yang namanya daerah Basirah, masyarakatnya kekeringan air. Nah, ada seorang ulama datang ke situ berdoa dia kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan Ja'far radhiyallahu, turunkanlah hujan ya Allah. Maka dengan seketika itu hujan turun. Itu, ini kami ya ahli sunnah wal jamaah beri keyakinan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa berinteraksi? Kenapa bisa berdialog dan berkomunikasi Rasulullah dengan para sahabat? Pertanyaannya kita kecilkan dulu. Ya, selalu orang berkata, itu kan Rasul. Rasul. Nah, sekarang jangan kau cari perbedaannya dalam dirimu, tapi carilah kesamaannya. Kesamaan dirimu dengan Rasul, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah al-maksum. Baik, insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan sambung kembali dalam tausiah ini. Mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini berguna buat kita semuanya dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.